Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Rieswa Beni Akmara. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang bintang. Jangan khawatir kalau sebelumnya masih bingung, karena kita akan bahas secara jelas dan santai. Tapi sebelum kita mulai, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wajalni minnas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Berdoa selesai. Yuk simak baik-baik, semoga bisa membantu kalian semakin paham. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri akibat reaksi fusi nuklir di intinya. Bintang tersusun dari gas hidrogen dan helium. Bintang diklasifikasikan berdasarkan warna dan suhu permukaannya. Bintang mengalami evolusi, yaitu perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh masanya. Lalu kita akan masuk ke persamaan struktur bintang. Persamaan struktur bintang digunakan untuk mengetahui struktur dalam bintang secara teoretik. Ada 4 persamaan struktur dalam bintang. Yang pertama adalah kesetimbangan hidrostatis. Kesetimbangan hidrostatis adalah keseimbangan antara gaya gravitasi yang menarik bintang ke dalam dan tekanan gas yang mendorongnya keluar. Lalu ada rumus kesetimbangan hidrostatis, yaitu dP per dr sama dengan min gm rho per r kuadrat. Yang kedua adalah kontinuitas. Tidak ada massa yang hilang atau muncul di dalam bintang. Rumusnya adalah dm per dr sama dengan 4 pi r kuadrat rho. Lalu yang ketiga adalah pembangkitan energi. Pembangkitan energi menjelaskan bagaimana energi dihasilkan di dalam bintang dan bagaimana energi tersebut didistribusikan. Rumus dari pembangkitan energi adalah dl per dr sama dengan 4 pi r kuadrat rho epsilon. Yang keempat adalah transport energi. Persamaan ini menggambarkan bagaimana energi dipindahkan dari pusat bintang ke permukaannya. Rumusnya adalah dt per dr sama dengan minus 3 per 4 ac dikalikan kappa rho per T pangkat 3 dikalikan L per 4 pi R kuadrat. Terdapat satu tambahan persamaan lagi, yaitu persamaan keadaan. Persamaan keadaan ini digunakan untuk meninjau gas yang menahan tekanan gravitasi dan menciptakan kesetimbangan atau keseimbangan hidrostatis. Untuk bintang yang normal, tekanan gas dapat didekati dengan gas ideal, yaitu P sama dengan NKT. Selanjutnya adalah pembangkitan energi bintang. Pembangkitan energi dalam bintang masih menjadi misteri, namun kita dapat memperkirakan secara teoretik. Namun yang dapat kita percaya sampai saat ini adalah pembangkitan oleh nuklir. Dalam mempelajari hal ini ada 3 skala, yaitu skala waktu dinamik, skala waktu termal, dan skala waktu nuklir. Jika dilakukan perhitungan, maka jika dilakukan perbandingan skala waktu nuklir yang akan mendekati waktu sebenarnya bintang. Pembangkitan energi bintang ada skala waktu dinamik, waktu yang diperlukan sebuah bintang untuk mengalami keruntuhan akibat gravitasi tanpa adanya yang menyangga. Rumus dari skala waktu dinamik yaitu TD sama dengan 2pi akar dari R per 2 dipangkatkan 3 dibagi GM. Lalu yang kedua adalah skala waktu termal. Waktu yang diperlukan sebuah bintang untuk meradiasikan seluruh energi internalnya dalam bentuk panas melalui kontraksi tanpa adanya mekanisme lain yang membangkitkan energi lain. Rumusnya adalah T sub T sama dengan GM kuadrat per 2R dibagi L. Terakhir adalah skala waktu nuklir. Waktu yang dibutuhkan oleh bintang untuk meradiasikan energi yang berasal dari reaksi nuklir. Rumus skala waktu nuklir yaitu Tn sama dengan epsilon m c kuadrat per L. Setelah kita tahu bahwa pembangkitan energi dalam bintang adalah energi nuklir, kita bisa merumuskan dari reaksi nuklir mana hal tersebut berasal. Ketika memasuki tahap deret utama, bintang mengubah 4 inti hidrogen menjadi 1 helium. Ada 2 jalur reaksi untuk mengubah hidrogen, yaitu rantai proton-proton (PP) dan siklus karbon. Hal ini bergantung pada temperatur pusat bintang, dan temperatur pusat bintang tergantung pada massa bintang. Untuk massa bintang lebih dari 1,5 massa matahari, bintang melalui proses siklus karbon, dan bintang yang kurang dari massa tersebut melalui rantai PP. Lalu kita akan masuk ke transport energi. Terdapat 3 cara yang memungkinkan energi atau foton ditransfer dalam bintang, yaitu radiasi, foton diabsorpsi, lalu diemisikan kembali ke atom-atom. 2. Konveksi. Transfer energi melalui perpindahan gas-gas. Yang ketiga yaitu konduksi. Transfer energi melalui tumpukan elektron-elektron. Evolusi bintang sangat bergantung pada massa.
Semakin besar massa, maka semakin pendek usia bintang. Penggambaran singkatnya kira-kira seperti ini. Persamaan struktur bintang. Gunakan persamaan struktur bintang berikut untuk membantu menjawab pertanyaan di bawah ini. Persamaan kontinuitas massa. dm fungsi R per dr sama dengan 4pi kuadrat P fungsi R. Persamaan kesetimbangan hidrostatis. dp fungsi R per dr sama dengan min gm fungsi R rho fungsi R per R kuadrat. Persamaan pembangkitan energi. dl fungsi R per dr sama dengan 4pi R kuadrat rho fungsi R epsilon fungsi R. Persamaan transport energi. dt R per dr sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 per gamma tutup kurung dikalikan T per P dikalikan dp per dr. dt fungsi R per dr sama dengan min 3p fungsi R kr fungsi R per 16 pi ac R kuadrat T fungsi R pangkat 3 dikali dengan LR. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Sebuah koin tahan panas jatuh ke dalam sebuah bintang dan diketahui mencapai pusat bintang tersebut. Apakah persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung tekanan yang dirasakan oleh koin tersebut? Gunakan integral dalam kasus ini. Kita akan menggunakan transformasi Eulerian atau Lagrangian. dr per dm sama dengan 1 per 4 pi R kuadrat rho. Substitusi pada persamaan keseimbangan energi sehingga menjadi dp per dm sama dengan min gm fungsi R per 4 pi R pangkat 4. dp per dm sama dengan min gm fungsi R per 4 pi R pangkat 4. Integralkan persamaan dengan syarat bebas. Di pusat bintang berlaku P sama dengan PC dan M sama dengan 0. Di permukaan bintang, P sama dengan 0 dan M sama dengan M tot. Integral dari PC hingga 0 dari dp sama dengan negatif integral dari 0 hingga M tot dari gm fungsi R dibagi dengan 4 pi R pangkat 4 dm. Massa dan radius di pusat bintang dianggap mendekati 0 dan radius didekati dengan R sehingga pendekatan ini menyebabkan hasil integral ini merupakan batas bawah. Tekanan pusat sama dengan integral dari 0 sampai M total dari G M R per 4 pi R pangkat 4 dm lebih besar dari integral dari 0 hingga M total dari G dikalikan M fungsi R dibagi 4 pi R pangkat 4 dm. PC lebih besar dari integral dari 0 hingga M total dari Gm fungsi R per 4 pi R pangkat 4 dm. Yang didapat adalah Gm kuadrat per 8 pi R pangkat 4. Soal yang kedua, yaitu Sirius adalah bintang yang paling terang di langit malam dan sebuah sistem bintang ganda. Untuk bintang deret utama di dalam sistem tersebut masanya adalah 2,063 M matahari dan radius 1,71 R matahari. Berapakah tekanan yang dirasakan koin tersebut jika dilempar di bintang ini? Dengan menggunakan persamaan yang sudah diturunkan, PC lebih dari Gm kuadrat per 8 pi R pangkat 4. PC lebih dari 2,22706 kali 10 pangkat 13 nm pangkat min 2. Jadi, jawabannya adalah yang A. Hal yang ketiga adalah sistem bintang ganda Sirius terdiri atas bintang deret utama dan katai putih. Dalam hal mempertahankan diri dari keruntuhan gravitasi, apa yang akan membedakan kedua bintang ini? A. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan gravitasi dengan tekanan radiasi, sedangkan katai putih dengan helium tergenerasi. B. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan dan gravitasi dengan tekanan gas ideal dan radiasi, sedangkan katai putih dengan hanya tekanan radiasi. C. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan gravitasi dengan tekanan gas ideal, sedangkan katai putih dengan gas elektron tergenerasi. D. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan gravitasi dengan tekanan gas ideal dan radiasi, sedangkan katai putih dengan elektron tergenerasi. E. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan gravitasi dengan tekanan gas ideal dan radiasi, sedangkan katai putih tidak ada. Jawaban yang benar adalah yang D. Bintang deret utama mempertahankan keruntuhan gravitasi dengan tekanan gas ideal dan radiasi, sedangkan katai putih dengan elektron tergenerasi. Untuk bintang deret utama harus diimbangi oleh dua tekanan tersebut. Jika hanya gas ideal, tekanannya terlalu kecil, namun tidak mungkin hanya tekanan radiasi karena bintang terdiri dari gas. Untuk katai putih karena elektron tergenerasi karena bintang sangat padat. Soal nomor 4. Dari pilihan persamaan di bawah ini, manakah persamaan yang dapat mengestimasi temperatur pusat sebuah bintang? Gunakan persamaan transport energi radiatif. Kita akan jawab jawabannya, yaitu delta T per delta R sama dengan minus 3 rho KR per 16 pi ACR kuadrat T pangkat 3L. Lalu 0 dikurangi T sub C dibagi R dikurangi 0 sama dengan negatif 3 rho KR dibagi 16 pi ACR kuadrat T sub C pangkat 3L. Lalu kita dapat T sub C sepangkat 4 sama dengan 3 per 16 pi ACR dikali L dikali dalam kurung M per 4 per 3 pi R kubik dikali K sub R. Lalu kita dapat T sub C sama dengan 1 per R dikalikan akar pangkat 4 dari 9 K sub R per 64 pi R kuadrat AC dikalikan ML. Jadi jawaban yang kita dapat adalah jawaban yang C. Selanjutnya soal kelima. Jika opsi tas dianggap memiliki nilai 1, tentukan temperatur pusat Sirius. Diketahui luminositasnya adalah 25 kali luminositas matahari. Jawabannya adalah yang B. Mengapa demikian? T sub C sama dengan 1 per R dikalikan akar pangkat 4 dari 9 K sub R per 64 pi R kuadrat AC dikalikan ML sama dengan 5,948 kali 10 pangkat 6 K.
Lalu kita lanjut soal yang keenam. Tekanan di dalam bintang dapat didekati dengan persamaan P fungsi R sama dengan R per mu, Rho fungsi R, T fungsi R, di mana R adalah konstanta gas dan U adalah berat molekul rata-rata yang tidak mempunyai satuan. Dengan mu 0,5, tentukan persamaan kerapatan pusat bintang. Jadi, P sub C sama dengan R per mu dikalikan Rho sub C dikalikan T sub C. P sub C sama dengan mu per R dikalikan PC per TC. Jadi, kita dapat menjawabnya adalah yang E. Kita lanjut soal yang ketujuh. Tentukan kerapatan pusat bintang Sirius. Gunakan data yang sudah dihitung sebelumnya. Jawabannya adalah yang A. PC sama dengan mu per R kali PC per TC. PC lebih dari 225,1557 kgm pangkat min 3. Nomor 8. Dari persamaan-persamaan yang telah dikemukakan di atas, tentukan hubungan antara luminositas dan massa bintang. Tekanan di pusat bintang dapat ditulis sebagai berikut. PC sama dengan R per mu PC TC. Dari persamaan tekanan, kita juga bisa menuliskan kembali PC Gm kuadrat per 8pi R pangkat 4. Sehingga Gm kuadrat per 8pi R pangkat 4 sama dengan R per mu dikali 3M per 4pi R pangkat 3 TC. Gm kuadrat per 8pi R pangkat 4 dikali mu per R dikali 4pi R pangkat 3 per 3M sama dengan TC. TC sama dengan Gm per 6R dikali mu per R. Diketahui juga TC sama dengan 1 per R dikalikan akar pangkat 4 dari 9KR per 64pi kuadrat AC dikalikan ml. Sehingga 1 per R dikalikan akar pangkat 4 dari 9K sub R per 64pi kuadrat AC dikalikan ml sama dengan Gm per 6R dikalikan mu per R. 9KR per 64pi kuadrat AC dikalikan ml sama dengan G pangkat 4M pangkat 4 per 1296 dikali mu pangkat 4 per R pangkat 4. L sama dengan 4pi kuadrat AC G pangkat 4 per 729 dikali mu pangkat 4 per R pangkat 4 dikalikan M pangkat 3. Jadi kita akan mengetahui jawabannya adalah yang C. Lalu kita masuk ke nomor 9. Berapakah waktu yang dibutuhkan koin pada soal nomor 1 jatuh bebas ke inti Sirius? Ini kita dapat menghitung menggunakan skala waktu dinamik dari hukum 3 Kepler. A. Pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan Gm per 4pi kuadrat. 1 per 2 R pangkat 3 per P kuadrat sama dengan Gm per 4pi kuadrat. P kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per Gm 1 per 2 R pangkat 3, di mana P sama dengan M per 4 per 3 pi R pangkat 3. P sama dengan akar dari 3pi per 8GP. Waktu dinamik adalah waktu yang diperlukan partikel untuk bergerak jatuh bebas sehingga waktu dinamik diperoleh dari 1 per 2P. T din sama dengan 1 per 2 akar dari 3pi per 8GP. T din sama dengan akar dari 3pi per 32GP. Jika kita masukkan nilainya, T din sama dengan akar dari 3pi 4 per 3 pi R pangkat 3 per 32GM sama dengan 2756,6585 S. Sama dengan 0,765 jam. Jadi, jawaban yang kita dapat dari nomor 9 adalah yang D. Kita lanjut nomor 10. Sebuah protobintang memiliki massa yang sama dengan matahari dan luminositas yang sama pula dengan matahari. Jika sampai akhir hayatnya, protobintang ini bersinar dengan mengandalkan panas akibat pengerutan gravitasi, berapakah total umur bintang ini? Kita dapat menggunakan skala termal. T, TR, sama dengan Gm kuadrat per 2LL, sama dengan 4,86 kali 10 pangkat 14 S, sama dengan 15,4 juta data bintang di bawah ini untuk nomor 11 sampai 13. A. Berapakah kehilangan masanya setiap detik karena mekanisme pembangkitan energi? Asumsi inti bintang 10% dari massa total. B. Berapa banyak hidrogen yang diubah menjadi helium setiap tahun? C. Perkirakan akhir riwayat bintang ini. Nomor 11, perkirakan kehilangan massa setiap detiknya untuk bintang X akibat mekanisme pembangkitan energi dengan asumsi massa inti bintang 10% dari massa total. Metode mutlak bintang ini. min M bol sama dengan min 5 plus 5 log D. 4,6 min M bol sama dengan min 5 plus 5 log 100. Min bol sama dengan 0,4. Min ini dipindahkan jadi M bol sama dengan min 0,4. Massa bintang dapat dituliskan sebagai M bol min M bol matahari sama dengan min 2,5 log per mas matahari pangkatkan 3,5. M bol min M bol matahari sama dengan min 2,5 dikali 3,5 log mas per mas matahari dikalikan mas per mas matahari sama dengan 3,867 mas matahari. L sama dengan 113,763 L matahari. Massa yang hilang setiap detiknya, T nut sama dengan E nut per L. E nut sama dengan mass loss dikali dengan C kuadrat. 1 sama dengan mass loss dikali C kuadrat per L. Mass loss sama dengan 4,9297 dikali 10 pangkat 11 kg. Jadi, kehilangan massa setiap detiknya adalah 4,9297 dikali 10 pangkat 11 kgs pangkat min 1. 12. Berapakah banyak helium yang diproduksi bintang X setiap tahunnya? T sama dengan mass loss dikali C kuadrat per L. Jadi
Jadi, mass loss sama dengan 1,556 kali 10 pangkat 19 kg. Yang didapatkan adalah massa total yang hilang akibat kebakaran nuklir. Mass loss sama dengan mass initial kali delta M per 4 mH. Mass initial sama dengan 2,189 dikali 10 pangkat 21 kg. Massa initial hidrogen yang diubah dalam 1 tahun, jumlah hidrogen N sama dengan 2,189 dikali 10 pangkat 21 kg per MP sama dengan 1,3086 kali 10 pangkat 48. Jadi jumlah hidrogen yang dikonvert setiap tahunnya adalah 1,3086 kali 10 pangkat 48 per tahun. Jawabannya yang A. 13. Apakah akhir riwayat hidup bintang X? A. Katai coklat. B. Katai putih. C. Bintang neutron. D. Supernova. E. Black hole. Jawabannya adalah yang B. Mengapa demikian? Melihat dari masanya, maka akhir hidup bintang akan menjadi bintang katai putih, yang dikurang dari 8M matahari akan menjadi bintang katai putih. Demikianlah penjelasan mengenai materi bintang dalam astronomi. Melalui video ini, kita telah mempelajari bahwa bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri, terbentuk dari gas-gas panas seperti hidrogen dan helium, serta memiliki siklus hidup yang membutuhkan waktu yang lama. Ternyata, astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang alam semesta. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.